Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada saat ini saya kembali akan membahas dan mengulas satu topik penting dan menarik dengan judul Jawaban Telak Dr. Bambang Nursena kepada YouTuber dan apologet non-Kristen. Kenapa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani? Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan bertitik tolak dari Alkitab, saya terlebih dahulu akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara pernyataan yang begitu lugas, tegas, dan tuntas dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Saya akan persiapkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita simak, dengarkan, dan saksikan bersama. Bahasa asli kitab suci itu adalah bahasa Yunani untuk perjanjian baru dan bahasa Ibrani dan Aram untuk perjanjian lama. Bukan Arab ya, Aram. Untuk perjanjian lama namanya Biblical Aramaic. Misalnya kitab Daniel itu hampir separuh ditulis di dalam bahasa Aramaik. Yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani. Mulai dari zaman kitab Kejadian, itu bagian dari kitab Taurat yang pertama, sampai kepada kitab-kitab yang lain, yang berakhir di perjanjian lama itu adalah Maleaki. Saudara-saudara terkasih, kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Karena ketika orang-orang Yahudi berada di diaspora itu di luar Holy Land, di luar tanah suci, secara khusus di Alexandria, Mesir, pada abad ketiga sebelum Masehi, maka Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani oleh orang Yahudi di Alexandria. Jadi Yunani itu bukan ciri khas Kristen saja, tapi ciri khas orang Yahudi diaspora, orang Yahudi yang ada di luar tanah suci. Nah, sejak saat itu, kata Ibrani untuk firman, yaitu davar Elohim, diterjemahkan dengan logos tuteu. Jadi davar itu firman, Elohim itu Allah, diterjemahkan dengan logos tuteu. Perjanjian baru itu karena dunia yang multilingual, banyak bahasa. Mengapa? Karena Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Gelil Hagoyim. Itu yang dinubuatkan karya Sang Mesias itu di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 8 ayat 23. Di situ dijelaskan Galilea itu disebutkan suku-suku yang selama itu dianggap tidak mengenal Tuhan. Maka Afer Hayarden, seberang sungai Yordan itu wilayah sebelah utara. Afer Hayarden, Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Atau lebih lengkap, Afer Hayarden, Derek Hayam, dan satunya Gelil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Karena Galilea itu wilayah bangsa-bangsa, maka Kristus berbicara lebih dari satu bahasa. Ketika Yesus berbicara dalam bahasa Aram, itu bicara bahasa sehari-hari. Dalam Alkitab misalnya kata Maranatha, Talitakum, Eli Eli lama sabaktani, Gabata hakal dama, itu bahasa Aramaik. Tetapi haleluya itu bahasa Ibrani. Kapan Yesus berbahasa Ibrani? Tatkala Yesus membaca kitab Taurat atau nabi-nabi di rumah ibadat. Doa-doa Yahudi sendiri itu juga dipanjatkan dalam bahasa Ibrani sekaligus bahasa Aram.
Bahasa Ibrani misalnya, doa Yahudi yang sangat pokok, Shemoneh Esreh, itu selalu diawali dengan kata-kata apa? Baruch atah Adonai Elohenu melech haolam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Magen Abraham. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Raja yang kekal, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Yitzhak, Yitzhak itu Iska, Allah yang disembah Yakub, itu bahasa Ibrani. Baruch atah Adonai Elohenu melech haolam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Terberkatilah, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah sembahan kami, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Yitzhak, Allah yang disembah Yakub, perisai Abraham. Itu bahasa Ibrani. Tetapi ketika orang Yahudi memecah-mecahkan roti pada saat seder HaPesach, itu bahasanya Aram. Misalnya ketika mengucapkan inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir, itu bahasanya Aram. Halahma anniya diakalu afaktana bi'ar'a Misrayim, itu bahasanya bahasa Aram. Nah, ketika Yesus berbicara misalnya dengan perwira di Kapernaum, atau ketika berbicara dengan Pilatus, itu bahasanya Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani itu adalah lingua franca, bahasa yang paling luas dipakai di Timur Tengah pada saat itu, sejak Alexander Agung menaklukkan wilayah yang begitu luas, yang dikenal dengan kebudayaan Helenisme, atau kebudayaan Yunani. Tetapi sekalipun Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi bukan Yunaninya Plato, bukan Yunaninya Aristoteles, tetapi bahasa Yunani sehari-hari. Kenapa? Agar firman Allah itu bisa dibaca oleh semua orang, karena intinya firman itu harus disebarkan kepada segala bangsa. Nah, maka mengikuti Alkitab Septuaginta itulah dari abad ketiga sebelum Masehi, maka Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Dan umat Kristen mula-mula itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang pertama, Kristen yang berlatar belakang Yahudi, pusatnya di Yerusalem, pimpinannya adalah Yakobus, saudara Kristus. Yang kedua, Kristen yang ada di Antioquia. Untuk pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia, itu kebudayaannya non-Yahudi, Gentile, Goyim. Sebagian besar dari mereka bahasanya Yunani, selain bahasa Aram, selain kemudian bahasa Mesir kuno, maka gereja kuno mewarisi keberagaman itu karena Kristus memang berkarya mula-mula di Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dari kalangan orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi tadi masih dibagi dua. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu mulainya dari masa diaspora abad ketiga sebelum Masehi tadi, mereka berbicara dalam bahasa Yunani, termasuk di Yerusalem. Makanya Bet Knesset, rumah ibadah Yahudi, lebih dikenal dengan nama sinagoge. Sinagoge itu kan bahasa Yunani. Nah, ada banyak orang yang kemudian membatasi kekristenan itu hanya bahasa tertentu. Tidak boleh seperti itu. Kekristenan itu tidak bisa dibatasi hanya bahasa Ibrani. Kemudian kalau kita ngomong Yesus Kristus tidak sah, mestinya Yeshua HaMasyiah.
itu hanya bagian kecil dari kekristenan. Makanya ada kekristenan yang dari Antioquia itu jelas berasal dari budaya bukan Yahudi, sementara yang di Yerusalem itu orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Orang Ibrani itu sehari-harinya bahasa Aram. Bahasa Aram itu disebut Ibrani tutur, khususnya dialek Galilea. Makanya ketika Petrus mau menyangkal Yesus, orang-orang di sekelilingnya mengerti, itu pasti kamu salah seorang dari muridnya. Itu tampak dari logat bahasamu. Kenapa logat bahasanya orang Galilea itu mudah ditandai? Kayak Anda kalau orang Solo. Bahasa Indonesia aja kan mudah ditandai. Lain kalau orang Ambon berbahasa Indonesia kan kelihatan itu. Itu beta pung istri katanya. Kalau orang Solo kan kui bojoku mas itu kan. Itu istri saya. Bahasanya kan medok sekali. Tapi kalau orang Ambon itu beta pung istri katanya gitu kan. Ini hal-hal yang kadang-kadang soal-soal kebudayaan, soal-soal sejarah yang kadang-kadang tidak kita pahami. Begitu nanti ada YouTuber pura-pura pinter bahasa Ibrani, Kristennya bingung, padahal itu sebetulnya hafalan yang seperti itu. Ini sering terjadi, saudara-saudara. Karena itu saya selalu dalam menyampaikan firman Tuhan itu selalu ya keras. Dalam pengertian apa? Supaya kita tidak kagetan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan, dan mendengarkan pernyataan yang begitu lugas, tegas, dan tuntas dari hambanya, Dr. Bambang Nursena. Terus terang, saya sangat diberkati dengan penjabaran dan penjelasan beliau yang begitu eksplisit, terang benderang. Hal pertama yang ingin saya tegaskan kepada kita dari apa yang sudah dipaparkan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, dan tentunya saya tidak akan mengulang kembali karena baik secara langsung maupun tidak langsung beliau adalah salah seorang panutan, bahkan menjadi guru bagi saya, karena apa yang beliau sampaikan benar-benar luas dan mendalam terkait dengan Alkitab, demikian juga dengan historis atau sejarah dari kekristenan itu sendiri. Yang pertama ingin saya tegaskan catatan saya dari apa yang beliau sudah sampaikan. Tuhan tidak terbatas dengan bahasa tertentu. Ini konsep pengertian dan pemahaman dalam kekristenan. Saya ulangi kembali. Tuhan tidak terbatas dengan bahasa tertentu. Kalau ada keyakinan lain di luar kekristenan yang punya paham demikian, maka tidak sama dengan kekristenan. Tuhan itu mengatasi segala bahasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dengan kata lain, salah satu sifat dari Allah yang kita tahu adalah Maha Tahu, Maha Kuasa, tidak terbatas. Kalau Allah Maha Tahu, berarti Allah itu di atas dari semua bahasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya ketika kita berdoa, beribadah, ketika kita berseru kepada Tuhan dalam bahasa apapun, Tuhan selalu mengerti dan memahami secara sempurna karena Dia Maha Tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seringkali saya dengarkan YouTuber atau apologet dari orang-orang berkeyakinan beragama lain yang coba untuk menafikan, bahkan memandang sebelah mata, sekaligus mencari-cari kesalahan di dalam kekristenan dengan argumentasi. Kenapa kitab suci kalian orang-orang Kristen? Kenapa Alkitab kalian khususnya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani?
Padahal notabene Yesus itu dalam keberadaan sebagai manusia benar-benar asli orang Yahudi. Bahkan seluruh para murid itu adalah orang-orang Yahudi. Tapi kenapa kitab suci kalian perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Bukankah ini sesuatu yang aneh? Untuk menjawab argumentasi seperti ini, saya ingin sampaikan, pertama-tama dan yang utama, jangan pernah menilai kekristenan dari sudut pandang standar Anda, meyakini, mempercayai, menilai, memahami keyakinan, doktrin, ajaran, dan agamamu. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang sangat jelas, sangat eksplisit. Kenapa Tuhan berkenan memakai bahasa Yunani untuk menjadi bahasa asli Alkitab Kristen Perjanjian Baru? Tadi hambanya Dr. Bambang Nursena sudah memaparkan begitu luas dan mendalam. Tapi salah satu dari pernyataan beliau saya akan sampaikan kepada kita kembali. Tujuan dan maksud kenapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena memang di zaman Yesus bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Kalau konteks sekarang disebut dengan bahasa Inggris. Dan memang tidak bisa dipungkiri. Kalau kita dulu belajar bahasa, belajar biologi, maka ada banyak istilah-istilah dari bahasa Yunani. Bios, logos, itu bahasa Yunani. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi salah satu tujuan utama kenapa Tuhan berkenan memakai para rasul menuliskan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Supaya firman Allah bisa dibaca, dimengerti, diterima, dan dipahami oleh semua orang. Karena memang Yesus datang untuk segala bangsa. Kalaupun ada orang-orang di luar sana yang salah memahami, salah mengerti terkait dengan pernyataan Yesus kepada seorang perempuan Syrophoenisia. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat itu berulang-ulang dipakai oleh YouTuber apologet dari non-Kristen untuk mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Berarti tidak ada juru selamat bagi orang-orang di luar Israel, termasuk orang Kristen yang ada di Indonesia. Saya mau sampaikan itu adalah pengertian dan pemahaman yang salah kaprah, kesimpulan yang ngawur. Kenapa saya katakan demikian? Pertanyaan saya, kembali kepada konteks itu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti perempuan Syrophoenisia, perempuan Kanaan itu tidak akan mungkin mendapatkan belas kasihan dan pertolongan dari Yesus. Karena Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, apakah di konteks itu Yesus menolong perempuan Syrophoenisia, perempuan Kanaan? Ditolong Bapak Ibu. Ternyata pernyataan Yesus itu hanya dengan maksud dan tujuan untuk menguji kerendahan hati, menguji kesabaran, menguji kegigihan, menguji ketekunan, dan menguji iman dari perempuan Syrophoenisia atau perempuan Kanaan yang percaya itu. Akhirnya ditolong. Kalau memang itu intisari dan maksud dari kalimat itu, Yesus tidak akan mungkin mustahil menolong perempuan itu. Tapi akhirnya ditolong juga. Jadi saya ulangi kepada Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang Kristen, bahkan orang-orang di luar kekristenan. Kenapa Alkitab Perjanjian Baru yang notabene Alkitab orang Kristen ditulis di dalam bahasa Yunani? Tujuannya adalah, pertama, untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya terbatas dalam bahasa tertentu. Bahkan kalau kita melihat nanti di dalam peristiwa Pentakosta, ada yang dari Partia, dari Kapadokia, dari Arab, dari Roma, dari berbagai tempat. Mereka datang berkumpul saat itu ketika pencurahan Roh Kudus. Dan mereka mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh para rasul terkait dengan karya dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Mengatasi bahasa sehingga pesan dari
pada Allah itu bisa disampaikan dan dimengerti, diterima oleh banyak orang. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada kita beberapa ayat terkait dengan misi kedatangan Kristus bukan hanya kepada orang Israel. Itu sebabnya bagaimana supaya firman itu sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh dunia, sampai ke segala bangsa. Maka perlu saat itu konteksnya dipakai penulisan perjanjian baru dengan bahasa Yunani. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata begini. Dan ia, maksudnya Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi pengampunan Yesus, penebusan Yesus, penyelamatan Yesus, karyanya di kayu salib, itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk seluruh dunia. Melalui percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka akan dipulihkan, didamaikan dengan Bapa, ditebus segala dosanya, dan dia diselamatkan, diberikan hidup yang kekal. Yesus datang untuk seluruh dunia. Yang kedua, ayat yang sangat terkenal dalam kekristenan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus putranya, miliknya yang terbaik, monogenes theos, anaknya yang tunggal, untuk seluruh dunia. Jadi bagaimana supaya pesan itu sampai kepada seluruh dunia? Maka dipakailah saat itu di zaman Yesus penulisan Alkitab Perjanjian Baru oleh para rasul memakai bahasa Yunani, supaya pesan anugerah keselamatan di dalam Yesus hidup yang kekal itu sampai kepada ujung bumi. Bahkan salah satu ayat yang sangat terkenal lain, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana firman itu sampai ke ujung bumi kalau bahasanya hanya bahasa Ibrani? Saat itu bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Itu sebabnya perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ayat berikutnya, Matius 24 ayat 14, dikatakan begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia, supaya menjadi kesaksian bagi semua bangsa, semua etnis, semua agama, semua golongan, semua suku, supaya tahu, mengerti, memahami. Itu sebabnya Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani, sehingga banyak orang yang mendengarkan firman Allah dan mereka ditebus serta diselamatkan. Bagian berikutnya yang terakhir dari Matius 28 ayat 19 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, pergilah ke seluruh dunia. Bukan hanya ke Israel, tapi ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi sangat jelas isi Alkitab itu mengkonfirmasi, menegaskan kenapa Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, dengan tujuan karena memang kandungan isi Alkitab itu supaya seluruh bangsa, segala bangsa, seluruh dunia boleh menerima, mengerti, memahami, akhirnya percaya kepada firman Tuhan itu. Kenapa ini penting? Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana orang bisa mendengar sesuatu kalau mereka tidak mengerti? Makanya ditulis dalam bahasa Yunani supaya banyak orang mengerti, memahami. Itulah konteks di masa itu. Tapi sekarang kenapa ada terjemahan Alkitab? Supaya orang-orang di segala bangsa, segala suku, segala etnis dimanapun berada, sehingga mereka dapat percaya dan mengerti, memahami Alkitab, dan akhirnya mereka terbuka untuk menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kiranya ulasan ini dapat semakin meneguhkan, menguatkan kita, mempercayai apa argumentasi dan alasan kenapa Perjanjian Baru Alkitab Kristen ditulis dalam bahasa Yunani,
Tujuannya pertama, Tuhan kita tidak terbatas dengan bahasa tertentu. Yang kedua, agar firman Allah dapat dikenal, dimengerti, dipahami, dan didengarkan oleh seluruh dunia, segala bangsa, seluruh etnis, seluruh suku, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.